Sahabat, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah masyarakat. Ini kutipan dari Nelson Mandela di tahun pertama ketika ia terpilih sebagai presiden. Ia ulang-ulang mengucapkan hal ini di depan kabinetnya, juga di depan masyarakat luas, bahwa perubahan di Afrika Selatan dimulai dengan perubahan di pendidikan, karena dalam pendidikan yang bermutu akan lahir masyarakat generasi selanjutnya yang juga bermutu, namun dalam pendidikan yang buruk akan lahir masyarakat yang buruk. Ini pengantar untuk kita masuk ke dalam webinar kita Satu Pena ke-54. Ini webinar yang dibuat oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena setiap minggu, setiap hari Kamis, yang sudah masuk ke seri 54. Topiknya kali ini adalah menjaga marwah perguruan tinggi, satu topik yang disimulasi oleh kasus korupsi yang ditemukan di Universitas Lampung. Pembicara kita, sahabat kita, juga guru kita, Profesor Dr. Abdul Muti, yang memang banyak mendalami soal pendidikan tinggi. Saya mempertajam diskusi dan menukik pada isu satu saja, skandal dan korupsi di perguruan tinggi di Indonesia dan juga referensinya di berbagai negara lain. Kita mulai dari inilah satu kasus yang terjadi di akhir bulan Agustus, membuka mata kita tentang korupsi di pendidikan tinggi, satu isu yang selama ini kita hanya mendengar samar-samar saja, tapi kemudian terbuka menjadi berita, menjadi viral, dengan ditangkapnya Rektor Unila, ditangkap tangan oleh KPK, dan ditemukan berbagai bukti-bukti korupsi yang dilakukan oleh Rektor Unila sendiri. Dengan sendirinya di sini KPK mengatakan tak hanya di Unila tapi juga di aneka perguruan tinggi negeri harus juga mulai diaudit secara terbatas. Nah, ini yang menjadi referensi kita, satu film dokumenter yang heboh sekali di Netflix di tahun 2019 yang berjudul The College Admission Scandal, mengenai skandal dunia pendidikan di Amerika Serikat. Sengaja kita tampilkan ini sebagai referensi bahwa ini juga terjadi bahkan di pusat dunia sana di Amerika Serikat. Dan begitu hebohnya berita ini, korupsi pendidikan di Amerika Serikat ini, bahkan juga menjadi berita di koran UK, The Guardian, yang menyatakan bahwa ini tidak hanya soal korupsi, tapi juga cara untuk masuk kepada aneka universitas elit di Amerika, juga di negara lain. Memang situasinya penuh dengan pintu-pintu yang bisa disalahgunakan, yang bisa menyebabkan korupsi. Mengapa berita ini heboh? Karena ini terjadi di aneka universitas besar Amerika Serikat. Terjadi misalnya bahkan di Yale University, di Stanford University. Ini aneka universitas yang masuk dalam top 10 universitas terbaik dunia. Bahkan di sana pun tetap ada pintu-pintu yang bisa disalahgunakan, yang menyebabkan masuknya mahasiswa ke sana melalui jalur-jalur yang menggunakan cara-cara korupsi. Nah, ini Rick Singer untuk kasus tadi
Ia dianggap agen swasta yang menjadi mastermind skandal universitas. Dalam dokumentasi film di Netflix itu terlihat jelas sekali bagaimana Rick Singer memainkan peran ini. Ada 3 cara masuk universitas elit dengan uang sogokan yang dipraktekkan oleh Rick Singer, dan ini sudah dibongkar. Pertama, ia menyuap admin dari tes masuk. Dengan cara admin itu diminta mengubah skor sehingga calon mahasiswa yang tadi tidak lulus menjadi lulus, atau admin itu membiarkan yang melakukan tes bukan mahasiswa itu, bukan calon mahasiswa itu, tapi orang lain atau joki yang ahli yang dibayar menggantikan mahasiswa itu. Ini modus pertama. Modus kedua adalah lewat jalur khusus olahraga. Di Amerika Serikat, bahkan untuk aneka universitas terkemuka, mereka menyediakan jalur khusus kepada calon-calon mahasiswa yang berbakat di bidang olahraga tertentu. Mereka diberikan satu jalur khusus yang berbeda dengan jalur umum, yang lebih mudah bagi mereka untuk diterima di universitas itu. Nah, ini caranya adalah Rick Singer ini menyogok pelatih olahraga untuk memberikan satu rekomendasi kepada orang yang sebenarnya tidak punya bakat-bakat amat di olahraga itu, tapi karena ia disogok, maka pelatih olahraga ini memberikan rekomendasi, menyatakan bahwa calon mahasiswa ini sangat berbakat di olahraga itu, sehingga ia direkomendasikan diterima melalui jalur khusus. Ketiga juga yang seringkali digunakan modusnya, Rick Singer ini menggunakan organisasi derma untuk menutupi dana korupsi dengan cara misalnya calon mahasiswa baru itu menyumbangkan dana yang cukup besar, sangat besar kepada satu organisasi derma yang memang berhubungan dengan universitas. Rick Singer sangat tahu ada pintu-pintu khusus yang ia bisa terobos, dan memang pasarnya di sana banyak orang tua yang sangat kaya raya yang ingin anaknya masuk menjadi mahasiswa di universitas elit dan bersedia memberikan dana yang sangat-sangat besar. Nah, ini periode 2011 sampai 2018. Total uang sogokan yang bisa dieksplor di sana sebanyak 350 miliar rupiah. Banyak sekali jumlahnya. 10 bulan lamanya FBI membongkar skandal ini. Jika di Indonesia organisasi membongkar adalah KPK, di Amerika Serikat yang membongkarnya adalah FBI. Dan situasi sekarang ini, di Desember 2021 kasusnya terjadi tahun 2019 dibongkarnya. Di tahun 2021 semua yang terlibat sudah dihukum, termasuk juga di sini dihukum 33 orang tua kaya raya dan powerful yang ikut menyogok agar anaknya masuk dalam universitas elitnya. Ini antara lain para orang tua ini, mereka ada yang jadi CEO dari sebuah perusahaan besar, atau mereka high profile lawyers yang banyak dananya. Mereka bersedia mengeluarkan dana ekstra agar anaknya masuk dalam universitas elit. Nah, sekarang kita beralih di Indonesia. Ini kasusnya di Lampung, yang awalnya ternyata adalah laporan warga. Jadi warga melaporkan karena mereka sudah mencium lama adanya modus masuknya mahasiswa baru ke Unila Universitas Lampung dengan cara-cara di luar dari yang disepakati, dan mereka menggunakan dana untuk menyuap para petinggi universitas itu. Akibat laporan ini, KPK menyidik bahkan ke 3 kota
tak hanya ke Lampung, tapi juga mereka mengejar agen-agennya itu di Bali dan di Bandung. Dan ini datanya bahwa rektor universitas itu terlibat langsung. Jadi kalau kita melihat di Amerika, yang terlibat itu hanya agen swasta berhubungan dengan hanya di tingkat admin saja. Mereka yang menjaga skor-skor dari tes, atau paling jauh mereka terlibat di tingkat pelatih-pelatih olahraga yang punya power memberi rekomendasi calon mahasiswa ini berbakat. Tapi di sini di Unila, rektornya langsung yang terlibat dan diketahui rektor memasang angka 100 sampai 350 juta bagi mahasiswa, calon mahasiswa yang ingin melalui tangan rektor akan diterima sebagai mahasiswa baru. Jadi rektor punya power untuk menerima atau menolak mahasiswa baru, dan powernya inilah ia komersilkan untuk kepentingan dia pribadi, bukan untuk universitas, dengan dana 100 sampai 350 juta. Dan rektor tak bekerja sendirian, dia membentuk inner circle di sana. Ia ditemani oleh wakil rektor dan ditemani juga oleh ketua senat Unila. Jadi kita melihat di sini terstruktur organisasinya berada di dalam universitas itu sendiri, rektor, wakil rektor bidang akademik, dan ketua senat di universitas itu. Dan mereka pun menggunakan pihak swasta. Di sini Andi Desviandi, yang pihak swasta inilah mencari calon-calon orang tua mahasiswa baru yang bersedia untuk masuk dengan pola ini. Dan yang terjadi kemudian operasi tangkap tangan. Disinilah kekuatan KPK. Acap kali KPK menangkap seseorang itu dengan tangkap tangan ketika transaksi terjadi, sehingga tertangkap pula di sana sekaligus bukti-bukti transaksi korupsi itu. Di sini misalnya dikatakan ada tabungan 1,8 miliar, ada isi emas 1,4 miliar, ada uang 414 juta, dan ini gambarannya bahwa rektor sudah menerima dana sebanyak 5 miliar lebih. Pertanyaannya, apa sebabnya? Why? Di mana titik lemahnya? Apa yang menyebabkan terjadinya korupsi di berbagai universitas ini? Tak hanya di Lampung, tapi juga di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, tapi juga bahkan di Amerika Serikat itu. Nah, saya mengutip satu riset korupsi pendidikan di 30 negara. Ini aneka riset di tahun 2016 sampai 2018 yang terjadi di 30 negara, dimuat dalam University World News di tahun 2020. Setelah mempelajari aneka kasus di 30 negara, maka berita ini menyatakan ada 4 penyebab korupsi pendidikan. Ini terjadi di banyak tempat. Ya. Pertama, memang sudah ada pasarnya di sana. Pasarnya adalah orang tua murid yang punya dana ekstra, yang kaya, yang bersedia membayar lebih agar anaknya masuk universitas favorit. Apa daya, memang itu yang ada di berbagai negara ini. Ada list universitas favorit. Orang tua dari calon mahasiswa dengan sendiri punya imajinasi jika anak mereka masuk menjadi mahasiswa di universitas favorit itu, maka prospek masa depan anaknya akan jauh lebih cerah. Jadi ini memang pasarnya sangat luas sekali, orang tua murid yang banyak dana yang bersedia. Lalu kedua, ini kondisi lainnya, ada kekuasaan di universitas sana yang tak cukup dikontrol
Akibatnya mereka atau ia dapat mengkomersilkan kekuasaannya. Jadi ini kekuasaan yang tak terkontrol di universitas. Dalam hal ini adalah untuk Lampung kasusnya, Rektor Lampung sendiri ketika ia diberikan wewenang untuk menentukan siapa yang bisa menjadi mahasiswa dan siapa yang tidak. Nah, ketiga, ini juga yang terjadi di banyak tempat, terutama di dunia ketiga, bahwa cara yang tersedia menaikkan income di universitas sangat-sangat terbatas. Tak ada cara lain di luar gaji, tapi gaji juga acap kali untuk berbagai negara-negara dunia ketiga sangatlah terbatas, sehingga tiba-tiba terbuka satu medium, satu cara untuk kaya raya di sana dengan cara yang cepat dan mudah. Salah satunya adalah menjaga titik penerimaan mahasiswa baru. Di sanalah satu power untuk itu, power menentukan yang diterima tak diterima itu tersedia, dan itu pula yang dimaksimalkan. Keempat, ini juga penyebabnya terutama di dunia ketiga, bahwa memang kultur korupsi di negara itu sudah kokoh sekali. Pendidikan hanya terkena imbasnya saja. Tapi juga ini menjadi akibat lebih jauhnya, masyarakat yang korup melahirkan pendidikan yang juga korup. Akibatnya pendidikan yang korup kembali melahirkan masyarakat yang korup. Nah, kembali kita kepada kutipan di awal, bahwa pendidikan yang baik, pendidikan yang bermutu pada generasi selanjutnya akan melahirkan masyarakat yang juga bermutu. Namun pendidikan yang buruk dan pendidikan yang dikorup akan juga melahirkan masyarakat yang dikorup. Maka saatnya kontrol internal dan kontrol eksternal kepada universitas kita ditingkatkan, karena besarnya efek kualitas pendidikan bagi masyarakat. Salam.